Ini hari Jumat, besok weekend pemirsa, Sabtu dan Minggu. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan yang mungkin saja akan dilakukan oleh KPU, mengingat batas waktu pendaftaran ini sudah di ujung waktu ya. Senin, apa yang akan terjadi? PKPU harus keluar kah Bang atau bagaimana? Harus keluar. Harus keluar minimum pengumuman. Dan kalau saya kan bola-balik saya bilang gitu. Kalau saya tidak akan saya bikin PKPU. Berani juga Bang. Kalau saya gitu. Ya. Mengapa? Dan itu benar. Mengapa? Karena kan formula daftar-mendaftar itu sudah ditulis di Mahkamah Konstitusi itu. Oh ya, itu saja patokannya? Itu aja patokannya. Okay. Kan bola-balik saya bilang kalau saya tidak usah. Saya bilang sama siapa itu salah satu anggota KPU itu. Saya bilang kalau gua nggak bakal gua bikin. Gua langsung kan rigid itu dibikin oleh Mahkamah Konstitusi itu. Begitu kan? Ini tidak bisa digunakan sebagai dasar tindakan hukum kalau ada perubahan. Tapi kalau tidak, maka dia berlaku sebagai hukum sejak saat itu. Dan sudah rigid kan dibikin oleh Mahkamah Konstitusi itu. Jadi mau apa lagi? Jadi kalau dibuat PKPU, pertimbangannya apa? Ya, tadi kalau mereka mau buat KPU ya PKPU ya bikin aja begitu. Tapi kalau tidak bikin, menurut saya juga sah. Oke. Tadi saya bilang gitu kan dalam Senin sampai Rabu? Rabu bukan Sabtu sampai dengan Senin ini bagaimana? Mereka pusing mikir yang MA itu. Iya. Mereka pusing itu mau pakai MA pakai ini. Bisa tidak mengabaikan MA? Nah, tadi saya bilang kalau Anda tanya saya begitu di hukum itu hal yang pokok adalah reasoning, dasar logis apa enggak? Pertimbangannya logis apa enggak? Logis itu harus ditarik dari teks dan dari sistem hukum. Tadi saya bilang kan, betul PKPU yang di-challenge ke Mahkamah Agung itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang. Tapi pasal di undang-undang itu tidak dinyatakan inkonstitusional. Pasal yang dijadikan sebagai sandaran pengujian terhadap PKPU itu, pasal ini tidak dinyatakan inkonstitusional. Jadi dia berlaku positif sebagai hukum positif. Dia sah, dia valid sebagai hukum yang secara konstitusional valid konstitusionalitasnya. Karena itu dia hukum. Karena dia hukum, dia beralasan untuk digunakan sebagai dasar melakukan tindakan-tindakan hukum. Oke. Kalau begitu itu, kalau saya begitu cara pandang saya, sehingga saya tidak pusing. Nah, tapi ini agak lain dan saya rasa kita berdua tidak punya bidang di sini gitu. Mengapa pusing mereka? Oke. Selain itu juga KPU juga wajib mensosialisasikan, melaporkan, menyampaikan kepada partai politik seperti itu di tengah waktu yang terbatas loh ini Bang. Nah itu dia gitu ya. Walaupun kan tinggal beberapa aja gitu yang belum selebihnya kan sudah sudah mendapatkan partai, sudah mendapat B1 ke KWK, dokumen-dokumen yang diperlukan secara hukum untuk melakukan pendaftaran itu mereka sudah dapat, tinggal beberapa aja gitu ya. Jadi dari sudut itu sih saya rasa tidak terlalu bermasalah. Lain soalnya kalau partai-partai yang sudah memberikan rekomendasi itu pada orang lain mau narik, mau bikin baru lagi, cari orang baru lagi gitu, itu lain lagi soalnya gitu ya. Tapi kalau tidak sih saya rasa dari segi itu tidak terlalu bermasalah gitu. Sekarang ini yang bermasalah ini pasti KPU pusing 1000% ini, pusing keliling 10% ini pikir itu yang usia itu. Kalau yang angka-angka itu tadi itu persen-persen untuk partai-partai itu soal kecil tuh. Angka-angka itu yang bikin KPU memecah kepala sekarang. Oke, Bang. Saya tidak tahu kenapa seru itu. Gitu. Kalau saya sih simpel tadi itu. Sebenarnya ini di luar prediksi Bang Margarito tidak sih bahwa saya pun tidak menyangka ya Bang ya. Kalau Pilkada 2024 di penghujung pendaftaran heboh melebihi Pilpres. Itu dia gitu. Sebenarnya ini kan hak orang gitu kan. Kan Partai Gelora dan Partai Buruh merasa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada itu merugikan mereka. Mereka ini partai politik dapat kursi hanya tidak sampai presentasi yang diatur di dalam undang-undang itu gitu kan. Jadi mereka bawa ke Mahkamah Konstitusi gitu kan. Mahkamah Konstitusi putus mendekati jadwal pelaksanaan Pilkada gitu ya. Lalu jadilah masalah ini. Tapi sebenarnya sih ini barang tidak perlu sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Kalau saja nah dan ini sebenarnya memang soal politik, sedikit soal politik begitu ya. Anda punya wewenang
Anda boleh pakai punya wewenang, tetapi rasanya hitung juga lingkungan politik dari penggunaan wewenang itu. Karena konstitusi itu kristalisasi dari mimpi-mimpi politik. Itu sebabnya orang yang bikin Mahkamah Konstitusi itu di Austria itu dibilang keadilan konstitusi adalah keadilan politik. Nah, karena itu kita wajar mengkalkulasi atmosfer politik dalam setiap kali mengambil tindakan. Betapapun itu Anda punya kewenangan gitu ya. Oke. Nah, disitulah letak derajat kenegarawanan. Baik, terakhir dari pakar hak hukum tata negara kita, bagaimana atau apa yang Abang bisa sampaikan kepada masyarakat yang kemarin sempat heboh-heboh mengatakan bahwa ini adalah situasi darurat konstitusi di tengah kontestasi politik Pilkada 2024 dan kewenangan DPR, putusan MK dan juga MA. Bagaimana, Bang? Satu, sudah pasti yang berlaku dan digunakan sebagai rujukan di pilkada berikut ini, khususnya mengenai partai adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Begitu ya. Dan mengenai usia, saya dapat menurut penelaran saya dengan berdasarkan semua yang sudah saya kemukakan reasoningnya itu tadi, pasti mesti menunjuk pada Undang-Undang 10/2016 tentang pilkada. Khusus mengenai usia, rasanya dan saya yakin akan digunakan undang-undang itu sebagai rujukan. Kenapa? Karena pasal itu eksis, valid sebagai hukum, tidak berubah sampai saat ini. Betul, PKPU yang diuji di Mahkamah Agung itu dinyatakan bertentangan, tetapi jangan lupa undang-undang tidak berubah. PKPU dan undang-undang lebih tinggi. Karena itu undang-undang mesti dipakai. Baik, terima kasih Bang Margarito. Meskipun beberapa waktu belakangan sempat heboh, tapi harapan kita bahwa konstitusi Indonesia tidak tercederai terus kita jaga. Dan kita harapkan Pilkada 2024 bisa berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Saya Caca Anissa mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.